Jumpa kembali di channel YouTube Jih Jire Aitung. Salam. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas tentang pertunangan. Ayat-ayat Alkitab menjelaskan tentang pertunangan. Ada 11 ayat, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada 7 ayat dalam perjanjian lama, ada 4 ayat di dalam perjanjian baru. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ambil satu saja di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jika sudah bertunangan, sebaiknya tidak usah ikut perang. Lebih baik dia pulang dari peperangan, lalu dia menikah, supaya dia bisa berbulan madu dengan tunangannya itu, dengan istrinya, nanti akan menjadi istrinya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, memang Israel dengan Hamas sekarang sedang adu perang, adu kekuatan. Tapi kita tidak membahas itu. Tapi kita melihat sekiranya ada yang bertunangan di Israel, memang mereka ada wajib militer. Tetapi sekiranya mereka bertunangan, sebaiknya dia tidak usah ikut perang. Pertunangan dalam Alkitab memang diceritakan. Nah, sekarang pacaran, apakah ada pacaran dalam Alkitab? Tidak ada pacaran dalam Alkitab, tapi pertunangan ada di dalam Alkitab. Kita lihat cerita kisah dari Ishak dengan Ribka di dalam kitab Kejadian pasal 24. Di mana Abraham meminang Ribka untuk Ishak, untuk menjadikan Ribka itu istrinya melalui seorang yang dipercayainya yang bernama Eliezer. Ketentuan istri Ishak, satu, masih perawan dari kerabat di kampung halamannya Abraham. Eliezer diutus. Awalnya Eliezer keberatan, takut dia gagal. Karena tanggung jawab ia melakukan tugas itu. Dia berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memimpin perjalanannya, mohon Tuhan memimpin tugasnya supaya nanti lancar. Lalu Eliezer membawa mahar atau emas kawin dari Abraham dan bermacam-macam perhiasan, kalung, gelang, cincin, pakaian. Kemudian singkat kata, Ribka yang dipinang itu mau menjadi istri Ishak. Karena dia mau menjadi istri Ishak, maka Ribka mengikuti Eliezer. Kemudian setelah sampai di Kanaan, maka Ishak menyambut Ribka dengan sukacita dan menjadikan Ribka itu istrinya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pertunangan adalah Alkitabiah, ada di dalam Alkitab. Pacaran walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi pacaran itu tidak ada larangan, asalkan tetap menjaga kekudusan, menjaga nilai-nilai moral dan etika yang berlaku, baik secara agama maupun di dalam masyarakat. Kapan pertunangan dimulai atau diatur? Sejak zaman Musa. Jadi Musa mengatur pertunangan. Dia menjelaskan, jika wajib militer yang sudah tunangan jangan ikut. Lebih baik dia pulang dan menikah dulu. Punya keluarga, punya anak, punya keturunan. Jika dia sudah tunangan, dia mesti setia kepada tunangannya. Dia tidak boleh ganti-ganti. Tidak boleh. Tetap setia kepada tunangannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi jika terjadi kasus pemerkosaan, diperkosa, tunangannya itu diperkosa oleh orang lain,
maka yang bersangkutan dan keduanya dipaksa kawin, atau keduanya kalau dia senang sama senang, dia bisa dirajam. Namun jika perempuannya itu keberatan, dia tidak mau, dia berteriak-teriak, dia tidak mau melayani perkosaan atau ditidur oleh laki-laki itu, maka laki-lakinya itulah yang dirajam dengan batu. Tetapi juga laki-laki itu kalau tidak dirajam dengan batu, laki-laki itu harus menikahi perempuan itu. Tapi kalau perempuan itu menolak, laki-laki itu dirajam dengan batu. Bagaimana dalam perjanjian baru? Kita belajar dari pertunangan Yusuf dan Maria. Mereka sudah bertunangan, tinggal tunggu waktu mau menikah. Jadi Yusuf, Maria sudah bertunangan, tinggal tunggu waktu mau menikah. Tidak dijelaskan berapa lama waktu, tapi kita anggap sajalah mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Tetapi ada suatu tragedi menurut Yusuf. Ada masalah yang terjadi pada bulan keempat atau bulan kelima atau bulan keenam. Karena nampak tanda-tanda bahwa Maria itu mengandung. Dan Maria memang dikisahkan dalam Alkitab mengandung karena Roh Kudus. Yusuf mau menceraikan karena menilai Maria itu tidak setia. Tetapi puji Tuhan, malaikat campur tangan. Yusuf diyakinkan bahwa apa yang dalam kandungan itu bukanlah hasil perkosaan, bukan hasil perbuatan laki-laki. Tetapi apa yang dalam kandungan Maria adalah pekerjaan Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Kemudian pertunangan segera dilanjutkan dengan menikah. Dan Yusuf puasa, tidak melakukan hubungan seksual demi yang lebih istimewa, demi yang lebih penting, yaitu Yesus Kristus dilahirkan. Dan setelah Yesus Kristus dilahirkan, baru mereka melakukan hubungan suami istri. Zaman now bagaimana zaman now? Kalau pria wanita jatuh cinta, lalu mereka pacaran. Dalam pacaran itu mereka saling menjajak, kenal sifat pribadi, hobi dan lain sebagainya. Dan dalam batas-batas yang tidak melanggar moral dan etika di dalam masyarakat. Kalau mereka merasa oke, mereka sepakat untuk lanjutkan hubungan pacaran itu ke jenjang yang namanya pertunangan dan memberi laporan kepada orang tua. Dan mereka menentukan tanggal kapan terjadi pertunangan. Kemudian kedua orang tua merestui dan melibatkan lembaga gereja untuk melaksanakan pertunangan. Soal segala aturan disesuaikan dengan adat istiadat budaya setempat, tetapi tidak berlawanan dengan Alkitab. Jadi ada penyesuaian, ada karena antar budaya satu dengan budaya yang lain disesuaikan. Pertunangan zaman now ini, dalam pertunangan kedua belah pihak menentukan waktu pertunangan dan tanggal pernikahan. Nah, setelah mereka sepakat di dalam pertunangan itu, mereka menentukan tanggal pernikahan. Apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, apakah setahun. Biasanya saya menasihati supaya paling lama setahun. Lebih normal dan bagus itu 6 bulan. Dan baik juga kalau bisa hanya 3 bulan. Lalu mereka membuat janji pertunangan dan mengharapkan keduanya itu setia. Gereja dan orang tua tidak mengharapkan pertunangan itu berakhir. Tapi gereja dan orang tua mengharapkan pertunangan itu dilanjutkan pada pernikahan. Maka ada janji sederhana biasanya kalau
saya mengurus pertunangan adalah seperti ini. Janji laki-laki kepada perempuan. Dengan cincin pertunangan ini, aku melamarmu menjadi tunanganku. Semoga Tuhan mempersatukan kita dalam pernikahan nanti. Tuhan memampukan saya menjaga ikatan pertunangan ini. Ya, kemudian pendeta atau gembala sidang meneguhkannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan janji pertunangan saudara. Kemudian yang perempuan juga membuat janji, ya, masukkan cincin di jari manis sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan itu sudah nikah, kalau sebelah kiri itu dia belum menikah. Perempuan berjanji begini, saya menerima lamaran pertunanganmu dan bersedia menjadi tunanganmu. Semoga Tuhan mempersatukan kita dalam pernikahan nanti. Tuhan memampukan saya untuk menjaga ikatan pertunangan ini. Kemudian pendeta atau gembala sedang meneguhkan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan janji pertunangan saudara. Demikian sekilas tentang pertunangan. Semoga mencerahkan. Tuhan memberkati kita. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.